Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi pada kali ini, marilah kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membicarakan soal sejarah peradaban Islam tentu hal yang menarik kan. Ada banyak kisah yang menginspirasi yang bisa kita ambil dari sejarah peradaban Islam. Dari sekian banyaknya kisah sejarah peradaban Islam, ada salah satu sejarah yang sangat menarik yang akan kita bahas hari ini, yakni tentang sejarah peradaban Islam pada peristiwa Perang Salib. Hari ini saya Metana Davlia dan rekan saya Dea Melinda Alivia akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai proses terjadinya Perang Salib. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pada awal abad ke-11 Masehi, kawasan Eropa dan Timur Tengah telah terjadi perang besar yang berkepanjangan. Perang ini disebut sebagai Perang Salib. Nama perang ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu solibun, yang artinya kayu silang. Adapun alasan pertempuran ini disebut sebagai Perang Salib yaitu dikarenakan adanya ekspedisi militer dari Eropa yang telah menggunakan tanda salib pada bahu, rencana, ataupun panji-panji mereka. Tanda salib ini kemudian dijadikan sebagai simbol yang menunjukkan bahwa peperangan yang dilakukan adalah perang suci. Maka dari itu, tanda salib digunakan sebagai atribut pemersatu dan simbol suci dalam menyerang Islam. Perang salib merupakan perang terbesar sepanjang sejarah yang berlangsung kurang lebih 2 abad lamanya, dimulai sejak tahun 1905 sampai 1291. Perang ini menjadi momen penting antara interaksi Muslim dan Kristen yang menjadi simbol peradaban Timur dan Barat. Perang Salib dapat diartikan juga sebagai serangkaian perang agama sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini dicetuskan oleh pihak Kristen, di mana mereka ingin menjadikan tempat suci umat Kristen yaitu gereja makam suci Kristus untuk masuk ke dalam wilayah perlindungan mereka. Selain itu, perang ini juga terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki oleh Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Adapun tujuan utama perang salib yaitu untuk merebut Yerusalem dan tanah suci dari tangan umat Islam. Perang ini terjadi selama 3 periode besar. Pada periode pertama, kemenangannya diraih oleh Laskar As-Salabiyun. Pada periode kedua, kemenangannya diraih oleh Laskar Islam, dan mereka berhasil merebut kembali Baitul Maqdis. Pada periode ketiga, kemenangannya pun masih tetap diraih oleh Laskar Islam. Dan pada periode berikutnya, perang fisik lambat laun tidak terjadi lagi, akan tetapi efek perang salib ini lebih terasa dalam bentuk perang non-fisik. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai penyebab terjadinya perang salib. Perang salib termasuk sebuah perang besar yang terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor agama, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Yang pertama yaitu faktor agama. Faktor agama yang menyebabkan terjadinya perang ini adalah pihak Kristen yang merasa tidak bebas lagi untuk menunaikan ibadah karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka. Yang kedua yaitu faktor politik. Faktor politik yang menyebabkan terjadinya perang ini adalah ketika dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang, dan kemudian situasi ini mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil Edessa dan Baitul Maqdis. Yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi yang menyebabkan terjadinya perang ini adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi ini terdiri dari beberapa kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, kesatria, dan rakyat jelata. Proses terjadinya Perang Salib. Jadi proses terjadinya Perang Salib ini terjadi sebanyak 3 periode. Periode pertamanya itu terjadi sekitar tahun 1095 Masehi. Pada periode pertama ini, tentara salibnya ini dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond dan memperoleh kemenangan besar, di mana mereka berhasil menaklukkan Nikea pada 18 Juni 1097 dan mereka pun berhasil menguasai Edessa di tahun 1098. Pada 15 Juli 1099 Masehi, mereka berhasil menduduki Baitul Maqdis yang diikuti dengan berdirinya kerajaan Latin II dengan Godfrey sebagai rajanya. Perjalanan ini berlanjut setelah menguasai Baitul Maqdis, mereka melanjutkan kembali ekspansinya dengan menguasai kota Akka di 1104 Masehi, Tripoli di tahun 1190 Masehi, dan kota Tire di tahun 1124 Masehi. Berlanjut ke periode kedua, di mana berlangsung sekitar tahun 1147 hingga 1179 Masehi. Nah, pada periode kedua ini dipimpin oleh Raja Louis yang berasal dari Perancis, Kaisar Kurat dari Jerman, dan Putra Roger dari Sisilia, Amerika Utara. Mereka menyambut kedatangan kedua Salibiyah dan muncullah pahlawan Nuruddin Zanki, putra Imaduddin Zanki, dan tentara Salib II. Dan Nuruddin Zanki ini memiliki keberhasilan yang luar biasa. Dibuktikan dengan keberhasilan beliau dalam merebut kembali Atiyosea pada tahun 1149 dan di tahun 1151 seluruh Edessa direbut kembali. Nah, kejatuhan Edessa ini menyebabkan orang Kristen mengobarkan perang salib kedua.
Periode ketiga ini dipimpin oleh seorang raja dari Jerman yang bernama Frederick II. Kali ini, periode ketiga ini lebih memfokuskan untuk berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum merebut Palestina. Dan Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu Al-Kamil membuat perjanjian dengan Frederick, yang dimana isinya antara lain, Frederick itu bersedia melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin di tahun 1247 di masa pemerintahan Al-Malik As-Salih, penguasa Mesir selanjutnya. Ketika Mesir dikuasai oleh dinasti Mamalik yang menggantikan dinasti Ayyubiyah, bangsa mereka lah akan dapat direbut kembali oleh kaum muslimin di tahun 1291. Dampak Perang Salib. Sepanjang proses Perang Salib, ada banyak dampak yang timbul dari berbagai aspek. Diantaranya yang pertama, ilmu pengetahuan dan sastra. Dalam bidang sastra, pengaruh kebudayaan Arab terhadap perkembangan sastra di Barat sangat-sangat terasa. Kisah-kisah tentang legenda Grail yang suci mengandung elemen-elemen yang tidak diragukan lagi berasal dari Suriah. Dalam bidang militer, ditandai dengan penggunaan katapul, pemakaian baju zirah yang tebal oleh kasatria dan kudanya, serta penggunaan bantal kapas pada bawah baju perang. Berikutnya di bidang arsitektur, para tentara salib mendapatkan pengetahuan substansial tentang bangunan militer dari Italia dan Normandia yang sebagian dikembangkan oleh orang-orang Arab, sebagaimana yang terlihat dari arsitektur benteng Kairo. Hasil peninggalan arsitektur mereka kebanyakan berupa kastil dan gereja. Sebagian besar kastil termasuk benteng Akrad, Markab, dan Shakif masih bertahan hingga kini. Dalam bidang pertanian dan industri. Dalam bidang ini, tentara salib mendapatkan lebih banyak manfaat, khususnya di bidang intelektual. Pengetahuan mereka tentang pertanian itu bertambah, teman-teman, dan berhasil mengetahui pertumbuhan tanaman baru seperti wijen, padi-padian, semangka, jeruk, aprikot, shallot, dan karob. Karob ini berasal dari bahasa Arab, yaitu karub yang artinya lemon. Lalu dalam bidang perniagaan. Nah, sebelum terjadinya perang salib ini, umat Kristen itu masih menggunakan sistem barter. Akhirnya, orang Barat tuh mengenal sistem perdagangan itu dari umat Islam yang menggunakan uang sebagai alat transaksinya. Yang kemudian juga mereka menggunakan alat transaksi uang itu sebagai kehidupan mereka sehari-hari. Berikutnya dunia Eropa. Kejadian ini membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia muslim dan terjadinya hubungan antara timur dan barat. Kontak inilah yang menjadikan latar belakangnya timbul saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Pengetahuan orang timur yang maju memberi daya dorong besar bagi pertumbuhan intelektual Eropa barat. Keuntungan perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam. Dunia Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib ini dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkannya itu sangat besar, termasuk dalam segi perekonomian, karena perang salib itu terjadi di daerah kekuasaan Islam. Meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi ya, namun umat Kristen ini justru mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance dari Barat. Penyebab masa kemunduran perang salib. Masa kemunduran adalah masa di mana Islam diserang oleh berbagai pihak. Masa kemunduran diawali dari tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Masa kemunduran sendiri ini diawali dengan serangan bangsa Mongol. Pada kemunduran perang salib ini disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah invasi Mongol. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Mongol memiliki latar belakang yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan penyerangan tersebut. Yang pertama, faktor politik. Menurut Muhammad Mansur Amin, faktor politik yang menyebabkan bangsa Mongol melakukan penyerangan ke wilayah Islam adalah faktor yang utama. Pembantaian pedagang Mongol disebabkan karena 3 orang Islam saudagar besar bersama rombongannya dibunuh dan dirampas barang dagangannya oleh orang-orang Mongol. Oleh sebab itu, Amir Gayun Khan diperintahkan oleh Sultan Alauddin agar membunuh 150 orang pedagang Mongol yang ada di Uttar. Berikutnya motif ekonomi. Motif ekonomi ini diperkuat oleh ucapan Jenghis bahwa penaklukan dilakukannya adalah semata-mata untuk memperbaiki nasib ekonomi bangsanya. Berikutnya, tabiat orang Mongol yang suka mengembara. Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Setelah Yasugi meninggal, digantikan oleh anaknya yang bernama Genghis Khan. Ketika Genghis Khan berumur 44 tahun, beliau berusaha memperluas daerah kekuasaan dengan menaklukkan beberapa daerah lain. Serangan pertama diarahkan ke kerajaan Cina, yaitu daerah Peking. Ia berhasil menduduki Peking di tahun 1215 Masehi, yang dimana sasaran selanjutnya adalah negeri-negeri Islam, yaitu Turki, Fergana, Bukhara, Khurasan, dan lainnya. Tangan Timur Leng. Sultan Timur Leng merupakan keturunan Mongol yang sudah masuk Islam. Dia berhasil mengalahkan Tugluk Temur dan Ilyas Khoja. Dan kemudian dia juga melawan Amir Hussein, merupakan saudara iparnya sendiri, dan dia juga memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Traksosiana, pelanjut Jagatai dan keturunan Genghis Khan.
Berikutnya menjadi penyebab kemunduran perang salib ini adalah dinasti Mamluk, di mana dinasti Mamluk ini dibangun di wilayah Mesir, yang selanjutnya kekuasaan itu semakin meluas. Nah, hingga bukan hanya di Mesir, perluasannya menghadapi kekuatan bangsa Mongol, pasukan salib dan juga orang-orang Nasrani di sekitar Mesir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Kami harap teman-teman tidak merasa puas karena masih banyak materi yang harus teman-teman cari kembali. Saya Mira Daflia dan rekan saya dan Melinda Olivia mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.